Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Winda Julia. Jadi pada video pertama aku kali ini aku mau merekomendasikan sekaligus mereview buku anak yang menurutku cukup unik dan edukatif. Jadi buku yang akan aku bahas kali ini yaitu berjudul Namaku Ancala. Buku ini karya dari Debbie Lukito Goyardi yang mana beliau menyajikan cerita yang cukup sederhana. Beliau berhasil mengemas topik yang cukup serius, yaitu mengenai bencana, menjadi cerita yang tetap ramah untuk dibaca anak-anak. Nah, ilustratornya dari Gilang Ayyubi Hartanto yang mana ilustrasinya juga berwarna dan cukup menarik. Gambar-gambarnya membantu anak dalam memahami kondisi saat gempa tersebut. Jadi nggak cuma membaca, tapi juga bisa membayangkan situasinya seperti apa. Dan buku ini diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta pada tahun 2024. Buku ini diterbitkan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menurutku pasti memiliki tujuan yang sangat pasti untuk memastikan literasi anak dapat mengaruhi bagaimana mereka bersikap, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana mereka mengenali sebab akibat dari suatu masalah atau situasi tersebut. Nah, buku ini memiliki ketebalan sebanyak 34 halaman, yang mana menurutku cukup ringan dengan bahasa dan gaya penulisan yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Dan kalimatnya itu pendek-pendek, sehingga cocok untuk anak-anak yang sedang belajar membaca. Dan buku ini ditunjukkan untuk anak pada usia sekolah dasar, khususnya pembaca awal, dengan rentan usia sekitar 7-10 tahun, terutama anak yang sudah mulai memahami lingkungan dan kejadian di sekitarnya. Paling menariknya untuk dibaca yaitu buku ini menceritakan tentang sebuah gedung yang bernama Ancala yang mengalami sebuah peristiwa, dan ceritanya sederhana yang disusun secara bertahap, jadi anak-anak itu bisa mengikuti alur dengan mudah tanpa merasa bingung saat membaca. Dan yang paling seru, cerita ini mengajak anak untuk berpikir, jika kita dalam situasi tersebut, kita itu harus apa ya? Dan tokoh utama di sini adalah Ancala, yaitu suatu gedung itu sendiri. Nah, gedung ini digambarkan seolah-olah punya perasaan. Jadi anak itu bisa lebih mudah memahami situasi yang terjadi. Selain itu ada juga tokoh manusia yang menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi tersebut. Yang mana suatu tokoh manusia tersebut tidak memiliki dialog dalam suatu ceritanya, akan tetapi dalam bentuk ilustrasinya mereka dapat menggambarkan suatu kesiapsiagaan yang dapat anak-anak berpikir bahwa kita harus seperti apa ketika menghadapi situasi tersebut. Nah, ini bagian pentingnya. Jadi, buku ini dapat mengajarkan anak untuk tetap tenang saat menghadapi suatu bencana, terus mengenali lingkungan sekitar, dan juga dapat mengambil keputusan dengan cepat dalam situasi yang terdesak. Jadi bukan cuma baca cerita aja, jadi anak itu juga diajak untuk berpikir untuk menangani suatu situasi tersebut. Nah, jadi menurutku buku Namaku Ancala ini layak banget direkomendasikan karena ceritanya yang unik, terus bahasanya yang mudah dipahami dan mengajarkan anak untuk berpikir serta siap menghadapi situasi yang sebenarnya. Jadi cukup sekian satu buku yang dapat saya rekomendasikan kepada kalian semua. Jika ada salah kata atau salah ucap, salah perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. More info teman-teman, jadi buku ini dapat kalian dapatkan di perpustakaan daerah maupun perpustakaan kota di sekitar kalian. Dan yang paling gampangnya lagi, sekarang sudah tersedia di e-book dengan link laman berikut ini.
Setelah memasuki website, kalian tinggal ketik judul buku atau nama penulisnya. Oke, see you and bye-bye teman-teman. Thank you for watching.